Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Nah anak-aak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa. Ayo kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman karakteristik individu yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Masih ingat tidak? Ya, benar sekali, kita sudah membahas tentang ras. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat sekitar. Coba anak-anak perhatikan masyarakat di sekitar tempat tinggal anak-anak, apa saja sih yang beragam? Ya, ada beragam dari segi pekerjaan, ada juga beragam dari segi suku dan budaya. Nah, keberagaman pekerjaan dipengaruhi oleh keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut dan kondisi tempat tinggal ia berada. Orang yang memiliki keahlian mengajar, mendidik, maka pekerjaannya adalah seorang guru. Orang yang memiliki keahlian mengobati pasien, baik itu hewan, manusia, maka keahliannya kalian itu menentukan pekerjaannya, yaitu menjadi seorang dokter. Nah, selain keahlian, kondisi tempat tinggal kita juga mempengaruhi pekerjaan. Misalnya, orang yang tinggal di daerah pantai, pekerjaan pada umumnya adalah sebagai nelayan. Selanjutnya, orang yang tinggal di daerah dataran tinggi ada yang bekerja sebagai petani. Selanjutnya, orang yang tinggal di daerah dataran rendah pada umumnya bekerja sebagai pedagang, ada juga pegawai dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, keberagaman lainnya yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah keberagaman agama. Di negara kita, Indonesia mengakui 6 macam agama. Ada apa saja sih? Ya, ada Islam, ada Protestan, Katolik, ada Hindu, Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Keenam agama itu memiliki hari besar keagamaan dan tempat ibadahnya masing-masing. Nah, untuk umat yang beragama Islam, mereka akan beribadah di masjid. Nah, untuk umat yang beragama Protestan dan Katolik, mereka akan beribadah di gereja. Untuk umat yang beragama Hindu, mereka memiliki tempat ibadah yang dinamakan pura. Untuk umat yang beragama Buddha, mereka akan beribadah namanya vihara. Coba ada anak lihat gambarnya. Mungkin anak-anak saat pergi ke suatu tempat melewati bangunan ini, ya ini adalah salah satu pura yang ada di kota kita, tepatnya di Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya untuk masyarakat ya atau umat yang beragama Konghucu, mereka memiliki tempat ibadah namanya kelenteng. Banyak sekali ya anak-anak temui bangunan tempat ibadah seperti yang ibu sajikan ini. Anak-anak, di samping agama yang beragam, pekerjaan yang juga beragam, masyarakat kita Indonesia juga memiliki suku dan budaya yang beragam. Kalimantan Barat terdapat 2 suku besar, yakni ada suku Dayak dan suku Melayu. Suku Dayak memiliki pakaian khasnya tersendiri. Untuk suku Dayak banyak sekali pakaian khasnya. Bu Tirta ambil satu contoh ya, namanya yang ibu sajikan ini adalah namanya Indulu Manik. Nah, selanjutnya ada rumah adatnya namanya rumah panjang. Untuk suku Melayu memiliki pakaian adat tersendiri, yakni baju kurung. Anak-anak pernah tidak menggunakan baju ini? Pernah Bu, kapan? Iya, saat ulang tahun Kota Pontianak ya. Kita saat ulang tahun Kota Pontianak kita menggunakan pakaian adat Melayu, ya Nak ya. Selanjutnya masyarakat adat Melayu, suku Melayu juga memiliki rumah adat namanya Rumah Adat Melayu. Di samping pakaian adat,
rumah adat, masyarakat Indonesia, suku-sukunya memiliki bahasa daerahnya tersendiri, memiliki upacara adatnya tersendiri, memiliki makan khasnya sendiri. Contohnya yang paling terkenal, bahkan terkenal internasional, rendang, makanan khas dari masyarakat suku Minangkabau, tepatnya berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Ya, ada juga kerak telur anak-anak tahu ya, ini dari masyarakat suku Betawi, tepatnya dari Provinsi DKI Jakarta. Ya, coba anak-anak cari informasi lain apa saja makanan khas yang ada di Nusantara ini. Nah anak-anak, ternyata keberagaman kita Indonesia ini menjadi daya tarik masyarakat internasional untuk lebih mempelajari negara kita. Mereka pengen tahu, makanya mereka suka datang ke negara kita Indonesia. Di samping bentang alamnya, kenampakan alamnya yang indah, mereka juga suka melihat adat, tradisi dari setiap suku yang ada di Indonesia. Keberagaman kita menjadi potensi, ya, menjadi sumber devisa negara, yakni dari segi pariwisata, ya nak ya. Nah anak-anak, seperti biasa, agar anak-anak lebih paham lagi, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa manfaat keberagaman pekerjaan yang ada pada masyarakat di sekitarmu? Nomor 2, apa manfaat keberagaman suku dan budaya bagi negara Indonesia? Tulis dengan tulisan yang rapi. Setelah selesai, tugasnya difoto, kemudian kirim ke classroom ya nak. Terima kasih. Nah anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang keberagaman kegiatan masyarakat sekitar, yakni dari segi pekerjaan, keberagaman suku, budaya, dan lain sebagainya. Ternyata Indonesia sangat beragam ya, dan alhamdulillahnya Indonesia tetap dalam keadaan aman, tentram, damai. Kenapa bisa seperti itu? Karena rakyat Indonesia mempertahankan semboyannya, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Pertahankan sikap toleransi, saling menghargai, ya, saling menyayangi agar tidak terjadi perpecahan. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.